Pada episode sebelumnya, geng Toman sedang mengadakan pertemuan darurat yang membahas pertempuran melawan Mobius. Hal ini terjadi karena Mobius telah mengajar anak buah Pajin yang merupakan salah satu dari ketua Toman. Konflik dengan Mobius akan menjadi titik yang sangat menentukan untuk Toman. Hal ini dikarenakan Mobius saat ini memiliki armada yang sangat besar, serta telah terbentuk lebih awal. Sementara Toman adalah geng yang baru. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita Tokyo Revengers episode 8. Takemichi masih begitu marah dengan Maiki dan Draken karena mereka telah menghancurkan banyak barang berharga miliknya. Kenangan dari barang tersebut sangat mahal dan tidak bisa digantikan. Draken malah baru menyadari bahwa memang sudah banyak barang yang hancur di sekelilingnya. Geng Takemichi yang melihat hal ini menjadi sedikit ngeri, bahkan mereka menyebutnya dengan tindakan bunuh diri. Takemichi yang marah langsung menyerang Maiki walaupun serangannya tidak ada yang kena. Dia pun terlempar ke bak tempat sampah saat mencoba menghajar Maiki. Dia juga memarahi Draken karena bertindak sok jagoan dan tidak menganggap orang di sekelilingnya ada. Sikap gak pedulian Draken membuat dirinya bertarung dan tidak memikirkan masalah yang terjadi karenanya. Pertarungan antara Draken dan Maiki telah banyak menimbulkan perpecahan pada Toman sendiri. Sambil menangis, Takemichi benar-benar menceramai Draken dan Maiki di depan teman-teman gengnya sendiri. Bagaimanapun juga, Takemichi tidak menginginkan Toman terpecah belah atau bahkan bubar. Draken dan Maiki yang sebenarnya sangat keren di mata Takemichi hanya bisa bengong sendiri. Takemichi benar-benar sungguh mengagumi kedua orang ini. Namun Takemichi masih tidak terima dengan perlakuan Maiki. Padahal Maiki hanya ingin memberitahu kalau di atas rambutnya ada kotoran kucing yang sangat bau. Takemichi pun panik dan kebingungan. Hal ini membuat Draken dan Maiki bisa bercanda dan kabur meninggalkan Takemichi. Gengnya pun saat itu juga lari meninggalkannya. Di sebuah lapangan, mereka semua berkumpul dan melupakan semua kejadian buruk belakangan ini. Draken dan Maiki saling meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka masing-masing. Takemichi menyadari bahwa Draken dan Maiki saling bersedegang karena beda pendapat dalam menangani Pajin. Pada insiden kemarin, walaupun sebenarnya salah, Maiki ingin tetap menyelamatkan Pajin. Dia sangat ingin menyelamatkannya karena itu adalah bentuk solidaritas antar teman. Sementara Draken sangat menghormati keputusan Pajin yang ingin menyerahkan diri karena bertindak di luar batas. Mau dilihat bagaimanapun, kedua pimpinan Toman ini memiliki kepribadian yang berbeda. Pada akhirnya, Maiki bisa menerima keadaan dan dia mengajak semuanya untuk melakukan selebrasi ketika Pajin telah bebas dari penjara. Saat itu Takemichi berpikir bahwa dia telah berhasil mengubah sejarah di mana pada tanggal 3 Agustus Draken tidak akan meninggal. Sore itu Hina yang ditemani Emma menemui Takemichi dan mengajaknya untuk mengikuti festival bersama-sama di tanggal 3 Agustus nanti. Dengan senang hati, Takemichi pun memenuhi ajakannya. Suasana sore itu begitu nyaman dan damai. Semuanya nampak terhanyut dalam indahnya kebersamaan. Hari yang telah ditunggu pun akhirnya tiba. Di tanggal 3 Agustus ini, Takemichi dan Hina berkencan ditemani dengan Draken dan Emma. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, hujan tiba-tiba turun.
Takemichi dan Hina akhirnya berteduh di bawah sebuah pohon besar. Saat itu tiba-tiba Takemichi mendapatkan kabar bahwa sesungguhnya perselisihan antara Maiki dan Draken masih belum selesai. Padahal mereka berdua sebenarnya sudah damai. Namun kedua fraksi yang memihak Maiki maupun Draken tidak terima atas kembalinya hubungan baik antara mereka berdua. Takemichi juga baru menyadari jika Draken telah menghilang dari pandangannya. Hal ini membuat Takemichi bingung dan panik karena misinya ternyata masih belum selesai. Dia pun berlari mencari di mana posisi Draken berada. Namun tanpa sengaja, Takemichi malah melihat anggota geng Toman yang nampaknya sedang berkhianat dan bersekongkol dengan Mobius. Setelah dia mati lebih dekat, ternyata anggota Toman yang berkhianat ini adalah Kiyomasa. Takemichi pun tertangkap oleh Kiyomasa. Dia diajar habis-habisan dan dilakban di seluruh tubuhnya supaya tidak kabur kemana-mana. Untungnya, setelah menunggu beberapa lama, Hina datang dan menyelamatkan Takemichi yang nampak sudah babak belur dan tidak bisa bergerak karena ulah Kiyomasa. Setelah diselamatkan oleh Hina, Takemichi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan Kiyomasa. Dalam upayanya mencari Draken, Takemichi malah bertemu dengan Mitsuya yang tengah mengendarai motornya. Mitsuya bertanya pada Takemichi tentang Draken dan di mana posisinya saat ini. Sementara Takemichi menyampaikan bahwa Draken akan dihabisi oleh Kiyomasa. Nampaknya Kiyomasa telah dipermalukan oleh Draken sehingga menyebabkan dia kehilangan karirnya di Toman. Mitsuya berterima kasih pada Takemichi karena telah membuat komandan dan wakilnya damai seperti sekarang. Kalau itu tidak terjadi, kemungkinan Toman pasti akan bubar. Saat ini Mitsuya menginformasikan bahwa semua anggota geng Toman sudah mengikhlaskan Pachin untuk masuk penjara. Tapi hanya Peihan seorang yang tidak terima kalau Pachin masuk penjara. Di lokasi yang sama, tanpa diduga, Mitsuya menemukan motor Peihan yang terparkir persis di sudut lapangan. Dalam guyuran air hujan, Peihan menemui Draken dengan amarah yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 8. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk mengikuti kisahnya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalaupun ada penyampaian kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.